Jirana menjadi salah satu tempat mikat tempat dimulainya umrah, yang ada di sekitar kota Makkah. Sejumlah jamaah haji yang ingin melakukan umrah sunnah pun mengambil mikat di tempat ini. Pemandangan ini berbeda dengan di beberapa masjid tempat mikat lainnya. Di antaranya, Masjid Aisyah di Tanim dan Masjid Hudaibiyah di Hudaibiyah. Di sana, terlihat banyak jamaah haji Indonesia dan jamaah dari negara lain yang mengambil mikat di sini. Di antara ketiga masjid tempat mikat tersebut, Masjid Jirana secara besar dan luas ada di tengah antara Masjid Aisyah yang paling besar dan Masjid Hudaibiyah yang paling kecil. Kebersihan dan kenyamanan di masjid ini sangat terasa. Fasilitas kamar mandinya besar, luas, dan bersih. Sementara, tempat parkir kendaraannya juga luas. Sama seperti masjid lainnya di Arab Saudi, di Masjid Jirana juga dilengkapi pendingin udara. Sehingga, menambah kenyamanan saat melakukan salat sunnah ihram sebelum melakukan umrah. Syekh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam bukunya yang berjudul Sejarah Makkah menuliskan, kata Jirana diambil dari nama seorang wanita yang hidup di daerah tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Faqihi dari Ibnu Abbas bahwa surat Al-Nahl ayat 92 yang berbunyi, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali turun pada seorang wanita Quraisy dari Bani Tim yang dijuluki dengan julukan Jirana. Wanita itu disinyalir sebagai seorang wanita yang terkenal dungu. Sekarang, Jirana adalah sebuah perkampungan di Wadi Saraf, kurang lebih 24 km dari Masjid Al-Haram sebelah timur laut yang dihubungkan oleh Jalan Mabat, tulis Syekh Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Terkait Masjid Jirana ini, adalah masjid yang digunakan untuk mikat dan berihram bagi penduduk Makkah. Masjid tersebut telah diperbaharui kembali oleh Raja Fat yang pada saat itu menelan biaya kurang lebih 2 juta rial Saudi dengan luas 430 meter persek dan dapat menampung 1000 jamaah. Di Jirana juga, Rasulullah SAW pernah meninggalkan para tawanan dan harga rampasan perang yang diambilnya dari Hawazin dalam peperangan Hunain pada 8 Hijriah. Kira-kira selama 10 malam berada di Jirana, Rasulullah tidak membagikan harga rampasan perang tersebut, karena sambil menunggu orang-orang Hawazin yang bertobat datang menyusulnya. Dan, ketika telah dibagikan barulah datang beberapa orang utusan Hawazin memohon kepada Rasulullah SAW agar membebaskan para tawanan beserta hartanya. Rasulullah lalu bertanya kepada para utusan itu, silakan pilih, tawanan atau harta. Mereka lalu memilih tawanan, dan Rasulullah pun meminta kepada kaum muslimin semua untuk membebaskan para tawanan Hawazin dengan lembut dan secara baik-baik. Kemudian, pada malam itu juga, dari Jirana, Rasulullah lalu berihram dan mengerjakan umrah, dan selesai pada malam itu juga. Lalu, Rasulullah menyuruh para tentaranya untuk kembali ke Madinah. Dalam tulisannya, Syekh Muhammad Ilyas Abdul Ghani menjelaskan, penting diingatkan bahwa dalam pembagian harta rampasan tersebut, Rasulullah justru memberikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan tidak sedikit pun diberikan kepada kaum Ansar sehingga menimbulkan desas-desus dan pertanyaan di kalangan mereka. Rasulullah menjelaskan duduk perkaranya, sembari bertanya kepada orang Ansar, apakah kalian tidak suka hai orang-orang Ansar jika ada orang pergi dengan domba dan untanya, lalu kembali bersama Rasulullah ikut dalam rombongan kalian? Mendengar apa yang diucapkan beliau itu, orang-orang Ansar kemudian menangis sehingga membasahi jenggot mereka. Dan, mereka serempak menjawab, kami rela atas apa yang telah diberikan dan ditetapkan Rasulullah.